Panggul terdiri dari bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras disusun oleh tulang, sedangkan bagian lunak disusun oleh otot dan ligamentum. Bagian keras ini terdapat dua jenis, yaitu pelvis mayor yang digunakan untuk penyokong isi perut, sedangkan yang kedua yaitu pelvis minor digunakan sebagai wadah kehamilan atau jalan lahir. Panggul terdiri dari 4 tulang. Yang pertama yaitu tulang pangkal paha atau os coxae, dan 1 tulang langka atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os coccygeus. Tulang pangkal paha memiliki 3 jenis tulang tadi berhubungan langsung dengan acetobulum. Tulang pangkal paha terdiri dari 3 jenis tulang. Yang pertama yaitu tulang usus atau os ilium, dan tulang duduk atau os isium, dan 1 tulang kemaluan atau os pubis. Usus atau os ilium ini merupakan tulang terbesar yang bagian atas dan bawahnya membentuk sisi panggul, dan bagian yang tebalnya ini disebut juga dengan crista iliaca. Lalu di depannya ada spina iliaca anterior superior, lalu di bawahnya ini disebut juga dengan spina iliaca anterior inferior. Lalu di belakang crista iliaca terdapat spina iliaca posterior superior, dan di bawahnya lagi terdapat spina iliaca posterior inferior. Lalu di bawah spina iliaca posterior inferior terdapat tekuk yang disebut juga dengan isi sura ischiadica mayor. Lalu tulang duduk atau os isium ini terdapat tulang yang menonjol, ini disebut juga dengan spina ischiadica. Di bawahnya terdapat isi sura ischiadica minor. Lalu di bawahnya lagi terdapat tulang yang menonjol, ini disebut juga dengan tuber ischiadicum. Selanjutnya yaitu tulang kemaluan atau os pubis. Di sini terdapat lubang yang di antara bagian atasnya ini yaitu os iliaca, dan di bawahnya yaitu os isium. Lubang ini bernama foramen obturatorium. Lalu tulang atas yang berhubungan dengan tulang usus ini disebut juga dengan ramus superior ossis pubis. Lalu di bawahnya ini yang berhubungan dengan tulang duduk disebut juga dengan ramus inferior ossis pubis, yang keduanya ini pada sisi kanan dan sisi kirinya membentuk arcus pubis. Nah, bagian os sacrum atau tulang kelangka ini terdapat 5 ruas tulang, yang terdapat juga 5 jenis lubang yang terdapat di kanan dan kirinya. Lubang ini disebut juga dengan foramina sacro anterior. Lalu pada bagian belakangnya ini terdapat cuaca duri yang disebut juga dengan crista sacralis, dan pada bagian depannya ini terdapat bagian yang menonjol yaitu promontorium. Yaitu tulang tungging atau os coccygeus. Tulang ini berbentuk segitiga yang terdiri dari 3 sampai 5 buah ruas. Hubungan antara tulang panggul atau ligamentum. Yang pertama yaitu bagian belakang dari os sacrum ke os iliaca, ini disebut juga dengan sacro iliaca posterior. Selanjutnya yaitu bagian os sacrum yang berhubungan dengan os iliaca pada bagian depan, yang disebut juga dengan sacro iliaca anterior. Selanjutnya yaitu hubungan dari os sacrum ke bagian spina ischiadica, ini disebut juga dengan sacrospinosum. Selanjutnya adalah os sacrum yang berhubungan dengan tuber ischiadica, yang disebut juga dengan sacrotuberosum. Lalu ada os coxae kanan dan kiri ini yang langsung berhubungan dengan os pubis atau simfisis. Panggul kecil atau pelvis minor ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Pintu atas panggul ini memiliki batas-batas. Yang pertama yaitu promontorium, sayap sacrum, linea innominata,
Lalu ada ramos superior osis pubis dan bagian pinggir atas simfisis. Pada muka belakang atau conjugata vera ini ukurannya dari bagian pinggir atas simfisis sampai ke promontorium. Ukurannya ini yaitu 11 cm. Lalu ukuran lintang dari linea illuminata kanan dan kiri ukurannya yaitu 12,5 cm. Selanjutnya yaitu ukuran serong atau diameter oblik. Ini dari articulatio sacro iliaca ke tuber pubis cub, ukurannya yaitu 13 cm. Ukuran bidang luas panggul ini dari pertengahan simfisis, pertengahan acetobulum, dan 2-3 osakrum. Lalu ukuran muka belakang ini antara pertengahan simfisis sampai ke 2-3 osakrum, ukurannya yaitu 12,75 cm. Selanjutnya yaitu ukuran lintang dari pertengahan acetobulum kanan dengan kiri, ukurannya yaitu 12,5 cm. Ukuran sempit panggul dari bawah simfisis ke spina ischiadica, lalu memotong 1-2 cm dari osakrum. Ukuran muka belakangnya dari bawah simfisis sampai ke ujung osakrum, yaitu sekitar 11,5 cm. Ukuran lintangnya dari spina ischiadica kanan dengan spina ischiadica kiri, ukurannya ini 10 cm. Lalu ukuran sagittalis posterior ini setengah dari ukuran lintang, yaitu 5 cm. Selanjutnya yaitu pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini memiliki dua segitiga. Yang pertama, segitiga depan ini puncaknya yaitu arcus pubis, sedangkan segitiga belakang puncaknya yaitu ujung osakrum. Lalu pada bagian ini didasari oleh tuber ischiadicum. Ukuran muka belakangnya dari bawah simfisis sampai ke ujung osakrum yaitu 11,5 cm. Lalu ukuran melintangnya dari tuber ischiadicum kanan ke tuber ischiadicum kiri yaitu 10,5 cm. Sedangkan ukuran sagittalis posteriornya setengah dari ukuran melingkar yaitu 7,5 cm. Selanjutnya bidang hot yaitu bidang khayal yang digunakan untuk mengetahui apakah janin sudah masuk ke dalam pintu jalan lahir atau belum. Bidang hot ini memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu hot 1. Hot 1 ini sejajar dengan pintu atas panggul. Hot 2 melalui pintu atas panggul yang berada sejajar dengan simfisis bawah. Selanjutnya yaitu hot 3. Hot 3 ini melalui pintu atas panggul sejajar dengan spina ischiadica. Lalu yang terakhir atau hot 4 ini melalui pintu atas panggul ke sejajar dengan tuber ischiadica. Yaitu ukuran luar panggul. Ini ada 4. Ukuran yang pertama yaitu distantia spinarum antara spina ischiadica anterior superior kanan dan kiri, ukurannya 23 cm. Yang kedua distantia cristarum antara crista iliaca kanan dengan kiri, ukurannya 26 cm. Yang ketiga yaitu conjugata externa atau baudulets. Ini dari bagian pertengahan simfisis ke 5 lumbal osakrum. Selanjutnya ukuran yang terakhir yaitu ukuran lingkar panggul dari pinggir atas simfisis ke spina iliaca anterior superior ke trochanter major pihak, lalu dia berputar ke pihak yang lainnya. Ini ukurannya yaitu 80 cm. Bentuk-bentuk panggul ada 4. Yang pertama yaitu bentuk ginosoid. Bentuk ginosoid ini khas pada wanita. Spina ischiadicanya tidak menonjol, arcus pubisnya luas, sakrum dengan simfisisnya sejajar. Yaitu bentuk android. Bentuk android ini spina ischiadicanya menonjol, lalu incisura ischiadica mayornya ini sempit dan dalam, dan sedangkan arcus pubisnya ini sempit. Yaitu bentuk yang ketiga, bentuk antropoid. Incisura ischiadica mayornya
luas, dan dindingnya konvergen. Bentuk pelatih peloid. Pada bentuk ini sama juga dengan bentuk genusoid, tetapi dia agak picah dan pintu muka belakangnya ini sempit.